Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Setelah kemarin kita bikin konten PS2 teman-teman ya. 1 tahun pemakaian PS2. Gimana nih kondisinya, aman, sehat? Ada yang rusak gak? Masih enak gak main dia? Sekarang kita bikin yang PS3 ya. Walaupun PS3 gua ini belum sampai 1 tahun, tapi ya udahlah karena udah banyak yang nanya juga, jadi sekalian aja gitu. Karena di konten PS2 dan PS3 gue entah kenapa akhir-akhir ini lumayan naik ya. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang lagi searching PS2 PS3 pada nanya gimana PS2-nya sekarang, gimana PS3-nya sekarang. Kalau teman-teman sering nonton live gue pasti ada yang nanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh yang PS3 sekalian aja ya. Oke, kita cerita sedikit aja. PS3 gue ini gue beli di Tokopedia. Di tokonya itu Andromeda Jaya kalau tidak salah ya. Kalau salah teman-teman bisa tonton video sebelumnya aja, udah gue taruh di deskripsi ya. Yang PS2 juga video sebelumnya gue taruh di deskripsi. Sama link pembeliannya juga mungkin gue akan taruh di deskripsi ya kalau masih ada ya. Gue beli di toko Andromeda Jaya di Tokopedia di bulan Oktober tahun 2021. Berarti sekarang itu kurang lebih di Februari udah 4 bulan menuju 5 bulan lah ya. Ini PS3 by PS2 udah nggak ada garansinya ya. Kalau nggak salah yang PS3 itu garansinya berapa bulan gitu, 2 bulan kalau nggak salah. Intinya udah nggak ada garansi. Dan sampai sekarang teman-teman bisa lihat ini masih aman jaya ya teman-teman. Terus untuk serinya sendiri gue ngambil PS3 yang slim seri 25, katanya sih orang-orang ya PS3 slim seri 25 ini adalah seri terbaiknya katanya. Gue jujur nggak ngerti PS ya, tapi karena orang-orang bilang rekomen udah PS3 slim aja seri 25, ya udah gue ambil seri 25. Terus gue juga waktu itu sempat mikir kayak kemungkinan gue akan isi game sendiri karena di PS2 pun gue udah isi game sendiri. Jadi gue nanya ke tokonya, ke teman-teman juga kayak yang enak untuk isi game yang apa, cari aja yang seri CFW. Dan yowes, gue pilihnya PS3 Slim seri 25 CFW ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat lebih dekat aja ke PS3 Slimnya ya. Oke teman-teman, ini dia PS3-nya ya. Bentukan fisiknya seperti ini, gua taruh di kolong meja bersebelahan dengan si PS2 ya. Oke, kita kemana dulu nih? Pertanyaan awal kali ya yang mungkin ditanya, worth it gak sih beli PS3 di tahun 2022 ini ya? Gue balik lagi jawabannya akan sama seperti si PS2 ya. Gue beli PS3 itu ya pengen aja teman-teman, pengen aja. Kalau PS2 itu gue beli gara-gara pengen ada kenangan biar gue keinget lagi, nostalgia lagi. Untuk PS3 kasusnya untuk gue pribadi rada beda karena waktu kecil gue tidak mengalami momen si PS3 ini. Jujur kagak ngalamin ya, rada katro juga nih. Gue seumur-umur main PS3 itu cuman sekali di rumah temen gue pada saat PS3 baru awal rilis. Temen gue tajir banget, dia beli yang versi fat tuh. Gue nyobain sekali dan udah itu, dan gue udah lupa juga rasanya. So gue belilah PS3 ya. Kalau ditanya mending mungkin ya game-game PS3 udah ada di PC ya. Tapi karena gue balik lagi pengen punya fisiknya PS3, ya wes gue beli. Oke, itu satu. Terus kedua, mungkin ada yang nanya juga kenapa nggak beli di Om Ferry Pratondo ya. Jujur gue pengen banget beli di dia, tapi dia ada di Malang, gue ada di Bogor. Gue ngeri perjalanannya ya, takut kenapa gitu. Oke, walaupun harusnya sih bakal aman-aman aja di pengiriman ya, karena Om Ferry Pratondo juga udah ternama banget lah YouTube PS-nya. Oke, jadi gue nyari yang sehari sampai. Gue beli di Andromeda Jaya. Gue pesan pagi kalau nggak salah, itu sore itu udah sampai di rumah gue ya. Udah cepet, seingat gue sih secepat itu, apa sehari gitu gue lupa ya. Terus mesinnya, untuk mesinnya ini masih bawaan dari tokonya, tidak gue bongkar sama sekali, masih segel ya. Walaupun garansinya udah habis, tapi ini masih segel semua, masih aman ya. Ini versi harddisk 1 tera ya teman-teman. Gue belinya yang harddisk 1 tera, gamenya itu ya cukup banyak, gue lupa ada berapa gitu waktu itu. Beda sama PS2 itu pada saat datang gue langsung bongkar
bener-bener gue bongkar, gue ganti baterai CMOS-nya untuk setting jamnya agar jamnya nggak ngaco gitu. Tahun 2000 mulu PS2. Terus harddisknya, bungkusnya gue ganti, enclosure-nya. Nah kalau PS3 ini pure masih bawaan dari sananya. Mesinnya masih mulus banget sampai sekarang teman-teman. Begitupun dengan sticknya. Untuk sticknya gue beli yang ori mesin ya. Yang paling bagus itu ori mesin ya, bukan ori pabrik ya. Oke, ini masih ori mesin, tuh segelnya masih ada, AJ Andromeda Jaya, tapi mungkin udah rada luntur ya. Tapi masih berfungsi banget gitu teman-teman. Ini karena sering gue mainin tuh, AJ-nya jadi rada luntur ya. AJ itu Andromeda Jaya, karena gue belinya di Andromeda Jaya. Jadi stick ori mesin itu emang paling bener gitu. Gue juga disaranin, udahlah ori mesin aja bang katanya. Paling bener soalnya ori mesin. Dan sampai sekarang masih aman. Untuk kabel casannya, gue cuma dikasih satu dari awal. Sampai sekarang juga masih dipakai, masih enak ya. Oke, kita masukin lagi. Jujur waktu itu gue masih nggak tahu cara nyalain dan matiin PS3, jadi sempet norak juga pas awal. Nyalainnya kan tinggal pencet ini, matiinnya gue dulu tekan ini, padahal ternyata ada menu di tombol ini untuk tune off nya ya, atau ke bagian menu PS3 nya ya, dan nyalainnya juga bisa dari sini. Oke, dia nyala. Oke, kita langsung masuk ke layar aja. Untuk loadingnya dia termasuk lumayan cepat ya, tidak selama selama PS2. Oke. Sip. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk ke menu si PS3 nya ya. Gua ngisi game baru 4 biji nih, 1 2 3 4 ya. Jadi karena ini seri CFW, gua belajar gimana sih cara ngisi game ya. Cara ngisi game di Multiman itu ada, tapi gue entah kenapa gagal ngisi di sini. Emang kayaknya guanya yang bodoh aja deh teman-teman. Jadi gue nginstal via PKG gitu. Via PKG itu langsung install dan aman ya teman-teman. Oke, untuk game yang dikasih dari dianya, ada yang nanya juga, bang lu request atau random dari dianya? Gue request. Jadi beberapa game itu gue minta. Tapi nggak semua game itu dikasih ke gue. Ada beberapa yang dilewat ya, dan diganti sama game yang dia punya. Alasannya sih kata dia gamenya nggak ada di kita, jadi kita ngasih penggantinya aja gitu. Oke, ini baru game yang ada di luar. Untuk yang di Multiman-nya kita lihat ya. Oke, kita masuk. Nah, untuk trouble-nya sendiri si PS3 ini sampai saat ini alhamdulillah masih aman teman-teman. Tapi kadang di Multiman, di menunya, di bagian sini dia kadang-kadang suka layarnya tiba-tiba hitam. Gue nggak ngerti tuh, itu kenapa tuh. Tapi nanti dia muncul lagi. Oke. Nah, game yang ada di Multiman ini yang gue request ya. Tadinya gue kagak tahu nih naruh gamenya di mana, ternyata ada di Multiman. Oke. Oh, ini game-game yang gue request tuh. Oke. Kita akan coba gamenya ya, beberapa ya teman-teman. Kita coba pertama GTA 5 dulu aja kali ya. Oke, kita langsung ke GTA 5-nya aja biar loadingnya nggak terlalu lama. Oke, kita sudah ada di game GTA 5 ya. Kita cheat kebal dulu lah. Kiri kanan satu, kanan kiri segitiga. Oke. Biar enak aja testingnya. Ini suaranya gua mute ya untuk menghindari copyright. Oke, untuk gameplaynya sampai saat ini PS3 itu masih benar-benar gua mainin hampir setiap hari ya. Karena gua memang baru isi game beberapa dan gua lagi seneng mainnya. Terkadang gua pas lagi sama teman-teman juga suka mabar bareng dong, main bareng. Dan masih enak-enak aja dipakai main berdua. Tidak ada frame drop lah ya. Kalaupun ada ya paling secuil lah. Ini udah enak lah main PS3. Aduh, jatuh lagi. Cara nembaknya piye tuh? Kumaha ya cara nembaknya? Oh gitu caranya. Oke. Kemarin ada yang nanya, bang lu ngetes PS3-nya gimana? Di mana? Kok kayak layarnya jernih banget?
Ini bukan gue yang bilang ya, real, ada di komen yang PS3 sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Oke, untuk gamenya sendiri, gue tes pakai TV 50 inci teman-teman ya. Ini gue main game di TV yang resolusinya 4K, 4K, walaupun gamenya tidak jalan di 4K ya, tapi lumayan enak dilihat teman-teman ya. Mirip-mirip lah sama grafik PC versi low gitu. Jadi masih memanjakan mata, tidak sampai kayak grafik PS2. Kalau grafik PS2 dilihat rada deket itu kayak udah kotak-kotak banget teman-teman. Tapi kalau ini masih enak, masih aman banget lah. Gue baru tahu ya GTA 5 PS itu ada auto aim gini ya. Oke, untuk PS3 sendiri gue paling main gamenya kayak model Dynasty Warrior, Warrior Orochi, terus apalagi ya Saint Seiya lah, kayak gitu, game-game yang lebih ke berantem aja. Ya teman-teman, cukup kali ya segini GTA 5, kita ke game selanjutnya ya. Gameplaynya masih asik banget, masih enak banget. Oke teman-teman, kita ada di game selanjutnya, yaitu JoJo no Kimeo no Boken Eyes of Heaven. Nah, ini adalah game yang gua install sendiri ke PS3 ya. Nge-installnya cukup gampang banget, jadi gua hanya download PKG-nya ya, file PKG dimasukin ke flash disk yang format FAT32. Abis itu ya udah colokin flash disknya ke PS3, lalu install PKG. Itu gampang banget. Di sini nih, di bagian atas ada yang install Package Manager nih. Package Manager tinggal install dari situ. Oke. Untuk download file PKG-nya itu di website manapun banyak, teman-teman bisa cari aja ya. Tutorialnya juga ada di YouTube, teman-teman. Oke. Ya, kita iseng main aja lah ya. Oke. Ini gue abis nonton JoJo jadi kepengen main JoJo guys. Karena tertarik aja gitu, penasaran. Sekalian belajar juga gue. Oh ini loh install game PS3 tuh gini caranya. Jadi PS3 yang CFW itu bisa teman-teman install game sendiri ya. Aduh kok saya belibet gitu. Oke. Sekali lagi ini gua mute, takut ada itu guys, copyright. Aduh susah amat sih gua ngomongnya. Jadi streamer game sambil ngomong susah juga ya. Ini gue bikin konten gini sambil ngomong aja susah. Gimana streamer game kayak Bang Windah ya, buset. Oke. Cukup kali ya. Main game begini masih lancar walaupun lu install sendiri ya. Mau game bawaan dari tokonya, mau game lu install sendiri, itu masih stabil jaya, mantap pokoknya teman-teman. Masih mantap, masih enak. Oke, kita langsung pindah aja ke game selanjutnya ya, game terakhir aja ya. Cukup lah ya 3 game untuk ngasih tahu ke teman-teman apakah PS3 gua masih sehat atau tidak ya. Oke, kita pindah ke game lain. Oke, kita udah ada di game terakhir, yaitu Kamen Rider Battle Rider War Genesis atau Battle Rider War Sousei ya, gua nggak tahu tuh namanya gimana ya. Ini juga salah satu game yang gua install sendiri teman-teman. Oke, tuh. Ini game dulu gue sempat mainin di PC yang versi seri Battle Rider War 2 ya. Battle Rider War 2. Itu sempat gue mainin di PC dan rada berat ya. Gue nggak ngerti kenapa rada berat. Mungkin bukan game PC ya, gue waktu itu main pakai game emulator juga. Oke. Nah, untuk ini gue main di PS3 masih puas parah lah. Buat nostalgiaan masih asik banget teman-teman. Jadi sampai saat ini game-game yang gua mainin di PS3 baik bawaan dari toko maupun gua install sendiri itu kayak masih nyaman banget dimainin teman-teman. Ini sampai kita mati aja ininya ya. Jadi
untuk gua pribadi di tahun 2022, untuk seseorang yang waktu kecilnya tidak pernah nyentuh PS3, ya menurut gue ini worth it sih. Tapi kalau teman-teman ngerasa pengen yang bener-bener worth it, ya wes PS5 aja yang baru keluar gitu loh. Atau PS4 boleh, atau PC boleh, tapi PC lagi mahal teman-teman. PS4 di 4 jutaan mungkin akan lebih worth it daripada PC 4 juta ya. PS5 gue nggak tahu deh harganya berapa sekarang. Ya wes, teman-teman, kurang lebih segitu aja ya untuk video PS3 ini. Gue masih baru 4 bulan. Kemungkinan nanti di bulan keberapa ya? Bulan ke-6 mungkin, biar 1 semester. Atau setelah 1 tahun, di Oktober 2022 nanti gue bikin lagi kali ya videonya. Selama 1 tahun nih gimana nih nasib si PS3 nya ya, oke? Ya wes, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat konten-kontennya ya, konten-kontennya. Semoga bermanfaat ini videonya buat teman-teman yang nanya dari kemarin, Bang, PS3-nya sehat atau tidak, masih enak atau tidak, worth it gak beli di Andromeda Jaya gitu. Jawabannya masih worth it aja nih. Teman-teman gak ada yang tahu Raider Ryuki ya? Kamen Rider Yuki tahu nggak guys? Ini worth it banget nih. Jos tuh. Nih Kamen Rider zaman gue kecil nih guys. Mainannya pakai kartu, dulu main di PS2 burik banget gambarnya. Sekarang di PS3 udah jos banget, sampai jurus-jurusnya aja udah keren-keren banget tuh. Penaganya kelihatan banget tuh. Wait, set. Ya wes, gitu aja teman-teman ya. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Besok-besok kita kontennya komputer lagi ya teman-teman. Oke, mantap.